Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Pelajaran mengejutkan yang sering dilewatkan banyak orang dalam kisah Nuh, mabuk, dan dosa Ham. Setelah selamat dari salah satu penghukuman terbesar dalam sejarah manusia, Nuh keluar dari bahtera menuju sebuah awal yang baru. Allah telah memelihara dia, keluarganya, dan setiap makhluk hidup melalui air bah. Nuh dikenal sebagai orang benar, pemberita kebenaran, dan seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Namun, satu peristiwa yang menyakitkan setelah air bah mengungkapkan sebuah pelajaran rohani yang penting dan masih sering diabaikan oleh banyak orang percaya hingga hari ini. Kejadian pasal 9 bukan sekedar kisah tentang mabuk. Ini adalah peringatan tentang sikap tidak hormat, membuka aib orang lain, sikap dalam keluarga, dan bahaya memperlakukan kelemahan seseorang dengan sembarangan. Banyak orang mengenal kisah Nuh membangun bahtera, tetapi sedikit yang benar-benar memahami pelajaran mendalam yang tersembunyi dalam peristiwa setelah air bah. Kejadian 9:20-21 berkata, Nuh mulai menjadi petani. Ia menanam kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang di dalam kemahnya. Peristiwa ini mengejutkan banyak orang karena Nuh adalah seorang yang dipakai Allah dengan luar biasa. Namun, bahkan setelah mengalami kasih karunia dan perlindungan Allah, ia tetap jatuh dalam sebuah momen kelemahan. Hal ini mengajarkan sebuah kebenaran penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang percaya. Dipakai oleh Allah tidak berarti seseorang bebas dari kelemahan manusia. Satu kesalahan dapat membuka pintu bagi rasa malu, kebingungan, dan konsekuensi yang menyakitkan. Nuh menjadi mabuk dan terbaring tanpa pakaian di dalam kemahnya. Apa yang terjadi selanjutnya mengungkapkan isi hati anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 22 berkata, Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya yang di luar. Ham melihat aib ayahnya dan memilih untuk menyebarkannya daripada menutupinya. Disinilah kisah ini menjadi lebih dalam secara rohani. Ham tidak merespons dengan hormat, hikmat, atau belas kasihan. Sebaliknya, ia menyebarkan masalah itu kepada orang lain. Banyak orang saat ini bersikap serupa secara rohani. Alih-alih mendoakan mereka yang jatuh, mereka membukanya kepada orang lain. Alih-alih memulihkan dengan lemah lembut, mereka menyebarkan rasa malu. Alih-alih menutupi kelemahan dengan hikmat, mereka menggunakannya sebagai bahan gosip dan penghinaan. Tetapi Sem dan Yafet memberikan respons yang berbeda. Kejadian 9:23 berkata, Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, meletakkannya pada bahu mereka berdua, lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayah mereka. Mereka tidak merayakan kelemahan Nuh. Mereka tidak membuka aibnya. Mereka tidak menghormatinya dengan sikap yang buruk. Mereka memilih kehormatan daripada penghinaan. Galatia 6 ayat 1 berkata, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Allah sangat memperhatikan bagaimana orang percaya memperlakukan kegagalan orang lain. Salah satu sikap yang paling berbahaya dalam tubuh Kristus adalah roh ejekan dan ketidakhormatan. Saat ini banyak orang begitu cepat membuka kesalahan, menghina, dan bergosip ketika orang lain jatuh. Namun Alkitab mengajarkan pemulihan, kerendahan hati, hikmat, dan kasih. Pelajaran penting lainnya dari kisah ini adalah bahaya mabuk-mabukan. Nuh kehilangan kesadaran dan kewaspadaannya karena anggur, dan akibatnya rasa malu mengikuti. Efesus 5 ayat 18 berkata, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemabukan menghancurkan kepekaan rohani. Kemabukan melemahkan pengendalian diri. Kemabukan membuka pintu bagi penyesalan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata,
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kisah Nuh juga mengingatkan kita bahwa kemenangan rohani di masa lalu tidak menghilangkan kebutuhan akan disiplin rohani hari ini. Seseorang dapat mengalami mukjizat besar, namun tetap jatuh ke dalam kecerobohan jika ia menjadi lengah secara rohani. Kebenaran lain yang menyakitkan dalam kisah ini adalah bahwa sikap tidak hormat membawa konsekuensi. Kejadian 9:25 berkata, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Di mata Allah, kehormatan bukanlah hal yang sepele. Keluaran 20:12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Sikap tidak hormat menghancurkan hubungan dan merusak perlindungan rohani yang Allah berikan. Ringkasan pelajaran untuk hari ini ya. Kisah Nuh yang mabuk dan dosa Ham mengajarkan bahwa kebesaran rohani tidak menghapus kelemahan manusia. Kisah ini menunjukkan bahwa sikap tidak hormat sangat berbahaya dan bahwa cara kita merespons kegagalan orang lain sangat penting di hadapan Allah. Kisah ini juga memperingatkan orang percaya tentang bahaya kemabukan dan hidup yang ceroboh. Kedewasaan rohani sejati terlihat dalam kerendahan hati, hikmat, pengendalian diri, dan kemampuan untuk memulihkan orang lain dengan kasih, bukan mempermalukan mereka. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap rendah hati, tetap waspada, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita bisa pelajari dari Kejadian 9:20-27, Galatia 6 ayat 1, Efesus 5 ayat 18, 1 Petrus 5 ayat 8, Keluaran 20 ayat 12, Amsal 10 ayat 12, dan Yakobus 4 ayat 6. It's Monday again. God bless you. Have a great week ahead. Tetap berjalan dengan Roh Kudus. Tetap berdoa, baca firman dan jangan lengah waspadalah karena musuh kita mengaung-ngaung seperti singa singa yang tidak bergigi. Alright, God bless you. Have a great Monday. I'll see you again tomorrow morning. Bye bye.